Shalom, selamat pagi Roman Sleva. Kembali lagi dengan Teacher Teti dengan pelajaran matematikanya ya. Nah, hari ini kita mau belajar lagi lebih dalam lagi mengenai sifat-sifat operasi hitung. Ya, Teacher berharap hari ini kamu dalam keadaan sehat sehingga pembelajaran kamu hari ini kamu dapat ikuti. Kemudian Teacher Teti juga berharap orang tua kamu semuanya dalam keadaan sehat ya, bisa mendampingi kamu dalam tumbuh kembang kamu pada saat ini. Oke? Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, teacher mau Yoshihiro pemimpin doa dulu ya untuk mengawali pembelajaran matematika kita. Silakan Yoshihiro. We thank you for present today. Now we want to next subject. God please bless us and bless the teacher, the prophets, and all our friends. In the name of Jesus Christ, be with you. Amen. Terima kasih Yosi. Ya, untuk hari ini kita akan belajar kembali mengenai sifat-sifat operasi hitung. Kemarin teacher kamu sudah ya mengajari kamu tentang sifat daripada komutatif. Apa itu komutatif? Komutatif itu adalah pertukaran tempat. Contohnya kemarin teacher Julita sudah kasih kamu kan ilmunya. Contohnya yaitu nih 2 ditambah 5 komutatifnya apa? Nah, ini bisa kita buatkan 5 ditambah 2. Lalu contoh yang lainnya bisa menjadi 10 dikali 5 ini sama dengan 5 dikali 10 ya. Ini sifat ya. Ini sifat. Oke, dan akan menghasilkan dia sama. Jadi 2 tambah 5 sama dengan 7, 5 tambah 2 sama dengan 7. Kemudian 10 dikali 5 sama dengan 50. 5 kali 10 sama dengan 50. Tapi maknanya beda ya, hanya berdasarkan sifat komutatif dengan hasil yang sama, nah bisa diberlakukan ya. Nah, lalu sifat komutatif ini apakah bisa kita berlakukan di pengurangan dan juga pembagian? Tidak bisa. Sifat komutatif hanya bisa kita gunakan pada operasi hitung, penjumlahan dan perkalian. Nah, sifat yang kedua adalah asosiatif. Asosiatif ini adalah pengelompokan ya. Pengelompokan. Pernah dengar kata pengelompokan? Ya, dikelompokkan ya. Dikelompokkan. Sebagai contoh, teacher akan buat begini. Contoh kasusnya ya. 5 tambah 2 tambah 3. Kita mau buat dalam diasosiatifkan, berarti dikelompokkan. Nah, ini kalau dia dikelompokkan berarti harus ada pembatas. Artinya kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, jadi ada pembatasnya. Nah, contohnya kamu mau mana yang kelompokkan duluan? Saya mau teacher kelompokkan yang 5 tambah 2 itu satu kelompok. It's okay. Nih. Lalu dikelompokkan dengan yang ini. Bagaimana? Bisa. Ya? Nah, kita mau coba lagi. Ya? Kita mau coba berapakah hasilnya ini? 5 tambah 7, 5 tambah 2 7, tambah 3 di sini 10. Betul. Lalu contoh yang berikutnya lagi bisa kamu lakukan. Mau kamu lakukan dia kelompoknya bagaimana? Teacher, saya mau kelompokkan yang 2 tambah 3. Oke, tidak masalah. Kamu kelompokkan 2 tambah 3. Lalu hasilnya bagaimana? Apakah sama? Ruas kiri dengan ruas kanan apakah sama? Kita mau buktikan. 5 tambah 2 7 tambah 3 di sini 10. Tadi yang untuk pertama ini hasilnya 10. Nah, kita
buktikan lagi. Ini sama dengan 5 berdiri sendiri, kemudian dikelompokkan 2 dengan 3. 2 dengan 3, ini akan menghasilkan 5. 5 tambah 5, 10. Sama? Ya, sama. Ya, oke ya. Sampai di sini bisa ya? Nah, oleh karena itu, kita bisa buat ya. Oke, bisa nih ya. Oleh karena itu kita bisa membuatkan 5 ya, kelompok nih tambah 2 tambah 3. Ini akan sama dengan ya 5 tambah 2 tambah 3. Karena hasilnya adalah sama, yaitu sama-sama 10. Lalu teacher, kalau di perkalian, ya di perkalian masih bisa kita lakukan. Ya, contohnya di perkalian ini, teacher akan buat ya. Contoh berikutnya, ini contoh 1, contoh 2. Ini dalam bentuk perkaliannya. Dalam bentuk perkalian 2 dikali 5 dikali dengan 4 nih. Lalu kita mau berlakukan sifat asosiatif atau pengelompokan. Nah, si Eka mau membuat pengelompokan pada operasi hitung ini. Yang mana yang mau dikelompokkan Eka? Teacher, aku mau buat 2 kali 5 satu kelompok. It's okay, berlaku dia pembatas, yaitu kurungnya ya, pembatas kelompoknya. Coba kita buktikan, benar tidak? Sama tidak hasilnya ini dengan hasil yang ini? Kita mau buktikan ya. 2 kali 5 10 kali 4 40. Lalu kita buat ini 2 kali 5 10 kali 4 40. Sama kan? Sama. Lalu pengelompokan yang kedua bagaimana? Pengelompokan yang kedua, si Eka juga mau membuat begini. Teacher, ini 2-nya dikeluarin aja. Kemudian yang dikelompokkan itu 5 dengan 4, teacher. Sama nggak ya? Kita buktikan. Nah, oke. Yang awal yang ini kan 5 dikali 4 berapa? 20. Dikali dengan 2, 20 kali 2 berarti 40. Berarti sayap kiri dengan sayap kanan atau ruas kiri dengan ruas kanan sama-sama menghasilkan yang namanya 40. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya 2 dikali dengan 5 dikali dengan 4 ini akan sama dengan 2 kali kemudian dikalikan dengan kelompok 5 dikali 4. Ini sama-sama dengan 40. Bisa ya sampai di sini? Oke. Nah, sifat yang ketiga adalah distributif. Tahu distributif? So pasti tahu ya. Kalau dalam bidang ekonomi distribusi distributif ya. Siapa tahu distributif apa artinya? Ya, betul, yang di sana menjawab penyebaran. Ya, penyebaran, disebarkan. Ya. Disebarkan. Oke ya. Nah, contohnya sifat distributif nih, Teacher Teti mau buat nih ya. Contoh soalnya yang nomor 1. Oke, contoh soal nomor 1 ya. Ada di situ 23 dikalikan dengan 32 dikali 23 dikali 32. Oh, ini bukan dikali, ditambah 7 dikali dengan 32. Wah, kira-kira mana yang bisa jadi kita yang menyebar di sini? Nah, kamu harus perhatikan yang pertama operasi hitung ya. Operasi hitung ada 2 jenis, yaitu perkalian dengan penjumlahan ya. Perkalian dengan penjumlahan. Oke.
Nah, yang kedua, kamu harus perhatikan siapa operasi hitung apa yang 2 kali? Operasi hitung perkalian, teacher. Betul. Berarti perkalianlah yang 2 kali, ya. Nah, pengalinya siapa? Kenapa sih kok bisa jadi 2 kali operasi hitungnya? Emangnya pengalinya siapa? 32, teacher. Yang ini juga 32. It's okay, berarti 32 kita buatkan di sini. 32 dikali. Nah, ini kan operasi penjumlahannya 1 kali. Berarti kita buatlah dalam kurung siapa dan tambah siapa? 23 tambah 7. 23 tambahkan 7. Ini namanya penyebaran. Ya. Penyebaran, disebar. Oke. Nah, bilangan yang sama kita buatkan dengan menggunakan sifat asosiatif. Tadi caranya supaya kamu tidak melakukan atau caranya supaya kamu mengurangi resiko kesalahan, ya. Jadi mengurangi resiko kesalahan. Yang pertama, kamu perhatikan operasi hitungnya. Ada operasi penjumlahan, ada operasi perkalian, kemudian perkalian, ya. Lalu yang kedua, operasi hitung yang 2 kali itu operasi apa? Operasi perkalian. Berarti operasi perkalian yang berada di luar. Nah, ini dia. Lalu kamu perhatikan operasi perkalian. Dia dikali dengan bilangan berapa ya? Nah, kamu perhatikan bilangan pengalinya 32 dan di sini 32. Nah, yang 2 kali tersebut dia harus berada di luar. 32 dikali. Lalu yang 1 kali yaitu 23 dengan 7 dijumlahkan. Bisa sampai di sini? Ya, kita mau cari hasilnya bagaimana. Nah, ini sama dengan, ya, sama dengan 32 dikali, ya, 32 dikali, kita jumlahkan 23 tambah 7 sama dengan 30. Ini sama dengan kita kalikan 32 dikali dengan 30. Nih ibaratnya kertas buramnya ya. 32 dikali dengan 30. Teacher mau juga mengulangi cara perkaliannya ya. Yang pertama adalah satuan yang dikalikan. 0 satuan dikali 2 satuan hasilnya 0. 0 satuan dikali dengan puluhan hasilnya nanti di tempat puluhan berarti 0 kali 3 0. Lalu puluhan kita kalikan menjadi 3 kali 2 yaitu 6. Dia berada di puluhan. 3 kali 3 9. Hasilnya adalah 960. Jadi di sini hasilnya adalah 960. Nah, kita mau buktikan yang di sebelah sini ya. Kita mau buktikan nih. Bisa? Kita hitung 23 kali 32. Ya. 23 ini kertas buramnya teacher nih. 23 kalikan dengan 32. 3 kali 2 6. 2 kali 2 4. 3 kali 3 9. 3 kali 2 6. Hasilnya 6. Kemudian 13 736. Nah, yang ini adalah 736. Lalu kita tambahkan. Ya, kita tambahkan. Kita hitung. 7 dikali 32. 32 dikalikan dengan 7. 7 kali 2 14 kali 1 regrouping 1. 7 kali 3 21 tambah 1 22. 224 ya. Lalu kita jumlahkan 224 ditambah
Nah, ini kita buktikan ya. 169. Dia sama 960. Sininya sama 960. Ya kan? Nah, oke ya. Karena dia sama, maka Teacher Teti bisa menyimpulkan. Karena dia sama, Teacher Teti bisa menyimpulkan nih. Kesimpulannya, 23 dikali dengan 32 ditambah 7 dikali dengan 32. Ini akan sama dia dengan 32 dikali dengan 23 tambah 7. Ya. Oke. Bisa sampai di sini anak-anak teacher? Bisa. Gak ada yang gak bisa ya kalau kita pelan-pelan memahaminya ya. Nanti kalau sudah memahaminya, lalu kita melatih diri ya. Nah, teacher mau tampilkan contoh yang kedua di bagian distributif ya. Tadi asosiatif teacher 2 contoh, berarti distributif juga harus 2 contoh. Oke, tidak masalah. Teacher kasih 2 contoh ya. Contoh yang pertama sudah, contoh yang kedua nih ya. Contoh yang kedua teacher mau kasih. Oke. Ya, contoh yang kedua adalah 180 ya tambah 17. Oke. Tambah 17 dikali dengan ditambah teacher mau gantikan dulu ya. Oke. Ya. Contoh berikutnya yaitu nih 93 atau 93 dikali dengan 53 kemudian dikurangkan dengan 53 dikali dengan 53 ya. Ingat ya. Nah, nih ingat. Yang pertama yang kita perhatikan adalah operasi hitung. Ada operasi hitung perkalian, ada operasi hitung perkalian dan pengurangan. Oke, selanjutnya setelah kita perhatikan operasi hitungnya, selanjutnya kita perhatikan ya. Nah, kita perhatikan adalah bilangan pengali. Kalau tadi dia ada operasi perkaliannya 2 kali, berarti kita buat yang di luar itu kali. Nah, bilangan apa sih yang pengalinya? Teacher, 53-nya ada 3 kali. It's okay. 3 kali, no problem. Oke. Nah, pengali sudah kita keluarkan. Berarti ada di dalam itu pengurangan. Nih, ada di dalam pengurangan. Ya. Yang 2 kali dia keluar dari kelompok. Ya. Lalu, bilangan yang double disebutkan adalah 53. It's okay, 53. Nah, lalu di sini angka berapa? Angka berapa dia yang mau dikurangin? Angka 93, teacher. Iya, betul. 93. Lalu angka berapa pengurangnya? 53. Nih. Oke, kita mau buktikan. Kita buktikan dia sudah. Kita mau buktikan 53 dikali 93 dikurangi 53. 3 dikurangi 3, 0, 9 dikurang 5, 90-an dikurang 50-an yaitu 40-an. Sehingga hasilnya ini adalah 53 dikali 40. 53 dikalikan dengan 40, kita kalikan 0 kali 3, 3. Salah teacher.
3, tapi 0. 0 kali 5. 4 kali 3, 12. 2 kita tulis regrouping satunya. 4 kali 5, 20 tambah 1, 21. Hasilnya adalah 221. Berarti 2120. 2120. Nah, kita mau buktikan yang ini, ya. Kalau teacher Teti biasanya kalau menyelesaikan masalah itu harus ada pembuktian. Jadi bukan hasil langsung tulis hasilnya, tidak. Buktikan dulu, benar apa tidak itu penyelesaiannya. Nah, cara membuktikannya kita hitung ini. Nah, 93, jangan malas ya membuktikan. 53, karena dengan membuktikan ini kita akan mengurangi resiko salah, ya. Jadi 3 kali 3, 9, 3 kali 9, 27, 5 kali 3, 15, 5 kali 9, 45 tambah 1, 46. Berarti 9, 12, 9, kemudian 4.929 dikurangkan dengan 53 dikali dengan 53, 53 dikali dengan 53 dikali dengan 53, 3 kali 3, 9, 3 kali 5, 15, 5 kali 3, 15, regrouping 1, 5 kali 5, 25 tambah 1, 26, kita jumlahkan 9, 10, 8, 2, berarti 2809, 2809. Nah, kita kurangkan 2809, ya, oke, 4929 dikurangkan 2809, 9 dikurangi 9, 0, 2 dikurangi 0, 2, 9 dikurangi 8, 1, 4 dikurangi 2, benar tidak ya? Ternyata benar, 2120. Nah, ini dia. Lalu kesimpulannya, sehingga kesimpulannya adalah benar 93 dikali 53 dikurangi dengan 53 dikali 53, hasilnya sama dengan 53 dikalikan dengan 93 dikurang 53. Oke ya, sampai di sini bisa kan? So pasti bisa. Oke, anak-anak teacher sampai di sini it's okay ya. Nah, jadi selalu buktikan. Begitu ada penyelesaiannya, buktikan dulu. Jangan langsung percaya ya. Oke. Nah, sama halnya kalau kamu dapat masalah atau kamu dapat apa? Benar nggak itu penyelesaiannya? Harus kamu buktikan. Oke ya. Nah, oke. Ya, teacher sudah kasih ada 3 sifat daripada operasi hitung. Yang pertama komutatif atau sering disebut dengan tukar tempat. Lalu yang kedua ada dia asosiatif atau yang sering disebut dengan pengelompokan. Lalu yang ketiga yaitu adalah distributif. Distributif sering disebut dengan penyebaran, sebar ya. Nah, anak teacher sebagai bahan evaluasinya, teacher akan kasih sama kamu latihannya. Oke, latihannya hanya berkisar 4 soal ya, 4 soal nanti ya. Setelah video ini teacher akan kasih latihannya, teacher mau kamu lakukan. Oke ya, anak teacher. Oke lah ya. Untuk hari ini teacher sudahi. Teacher akhiri ya video pembelajaran hari ini. Teacher sudah berbagi ilmu dengan kamu. Mudah-mudahan ilmu yang teacher bagikan dapat bermanfaat bagi kamu ya. Semua yang kita pelajari tentang matematika itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan kamu. Karena apa? Karena memang kamu melakukannya.
Jadi matematikanya itu sebenarnya simple, kamu gak usah takut. Karena memang matematika itu sudah terjadi dalam kehidupan kamu sehari-hari. Ya, oke, anak-anak teacher, semangat walaupun pandemi COVID saat ini masih melanda kita. Semangat itu tetap harus ada. Oke, ya. Bye.